Selamat malam semuanya. Selamat Malam. malam. Selamat malam untuk Kak Nisa. Selamat malam untuk Kak Wiwi. Terima kasih untuk Om Ramutu udah menemani saya malam ini. Terima kasih banyak Ya, udah menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk kakak-kakakku hari ini udah hadir. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang sepak bola wanita kan gitu. Yang oke, aku awali dulu ya. Aku awali dulu sebelum nanti Om Ramutu malam ini menjadi co-hostku. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk ya. teman-teman semua yang di bawah yang udah hadir. Terima kasih banyak. Oke, malam ini kita membicarakan tentang sepak bola wanita yang mungkin apa ya saat ini di Indonesia sudah mulai mulai terpantau lah atau bahasanya apa ya udah mulai terlihat oleh beberapa masyarakat yang mungkin masih sedikit yang mengetahui tentang sepak bola wanita. Mungkin bisa diceritakan sedikit banyaknya untuk Kak Nisa dan Kak Wiwi untuk memperkenalkan diri dulu malam ini supaya teman-teman kita yang di bawah juga tahu kakak-kakak ini siapa dan punya tugas apa di sepak bola wanita. Monggo silakan. Sebelum ke Kak Nisa, Kak Wiwi, aku ke Om Ramutu dulu. Om Ramutu sebagai host silahkan memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman kita yang di bawah juga bisa Halo, tahu. Oke, silakan. ya, Assalamualaikum, selamat malam semua saudara-saudaraku. Sayap Garuda Indonesia, pecinta tim nasional sepak bola. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu spesial ya, Bang ya. Siap. Salah satu pelaku sepak bola wanita ya, Coach Ditya dan Coach Wiwi. Selamat malam, selamat bergabung di sini. Kita akan berbincang-bincang ya sedikit tentang sepak bola wanita. Perkenalkan saya Ramutu atau biasa dipanggil Coach Habib. Apa namanya? Salam kenal semua untuk Coach Wiwi dan Coach Ditya. Oke, cukup Om Ramutu? Cukup? Dilanjut ya, cukup. Oke, Dilanjut dulu terima kasih Om perkenalannya. Ramutu. Dilanjut. Oke, silakan untuk Kak Nisa memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman kita yang di bawah belum banyak yang mengetahuinya. Silakan. Kak Nisa silakan. Halo semuanya, selamat malam. Saya Ditya Herunisa dari DK Women Soccer Private Yogyakarta. Oke, terima kasih untuk Kak Wiwi. Silakan memperkenalkan dirinya, Kak. Silakan. Halo, nama saya Putri Gita. Saya dari asal dari Lampung ya. Saya sebagai coach di Garuda Lampung, juga manajer di Garuda Lampung. Oke, terima Ya. kasih. Oke. Oke, teman-teman ya. Terima kasih banyak yang udah hadir. Pokoknya terima kasih banyak yang udah tap layar. Terima kasih banyak dan share-share-nya. Terima kasih. Oke, bisa kita mulai hari ini? Bisa mulai malam ini bisa? Langsung kita mulai aja boleh? Boleh. Oke, terima kasih. Aku mulai pertanyaannya dulu. Maksudku, aku bertanya dulu. Bisa ceritakan nggak sih sedikit tentang perjalanan sepak bola putri di Indonesia mulai dari SSB hingga sekarang? Mungkin kita mulai dari Kak Nisa dulu. Silakan, Kak Nisa. Eh, Awalnya saya main di salah satu klub di kota Jogja. Kalau untuk tahun 2011 itu belum ada SSB Bang, Coach Oji. Jadi Ya, langsung berbentuk klub, tapi sudah di bawah naungan Ascot ya. Namanya yaitu Sri Kandi Mataram, Yogyakarta. Awal saya bergabung di 2011 itu tidak langsung menjadi penjaga gawang, tapi masih mencoba beberapa posisi seperti posisi depan, tengah dan belakang. Tetapi pada akhirnya saya dinilai lebih cocok untuk di lini belakang, itu penjaga gawang. Oke. Oke, oh, untuk Om Ramutu silakan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan oleh ya. beliau-beliau silakan. Monggo. Untuk keduanya ya, saya bertanya sedikit. Perjalanan bisa terjun ke sepak bola wanita ini bisa mengambil keputusan, wah aku ingin jadi atlet sepak bola wanita yang ibaratnya itu masih sangat jarang gitu loh untuk di Indonesia ini kan.
Nah, ini pertama kali itu seperti apa bisa coach Ditya sama coach Wiwi bisa memilih sepak bola untuk salah satu olahraga pilihannya gitu loh. Terjunnya kapan gitu loh, awal terjunnya, kenapa bisa tertarik di sepak bola wanita ini gitu loh. Silakan untuk coach Wiwi dulu ya. Oke, terima kasih. Eh, Awalnya saya tuh terjun di sepak bola itu pemain, cuman juga kayak Kusnisa ya. Misalkan sempat di klub terkenal tuh. Kalau saya tuh hobi biasa aja sih, cuman tadinya tuh cuman nganterin anak. Awalnya kan emang anak itu hobinya sepak bola. Kebetulan saya juga dari sebelum nikah juga di sepak bola, udah hobi gitu kan dari hamil anak, terus anak umur 10 tahun saya terjun nih di sepak bola kan. Terus kalau nggak ngelihat lapangan tuh kayaknya gimana gitu kan. Terus setelah itu eh, anak saya berkarir, terus saya tuh mau mendalami itu kan, anaknya kebetulan kan cowok, yang cewek ada sih, cuman kalau yang cewek kan belum sih, dia masih futsal ya, belum di sepak bola, cuman mau diarahkan juga. Bawa ada kepelatihan dari PSSI itu langsung telepon, tuh kita dapat beasiswa ya, itu khusus wanita semua, itu ambil di kebetulan para coachnya itu wanita semua juga, dari timnasnya juga, mantan timnas itu banyak banget, udah ambil D. Terus di sini juga kan di PSSI juga kayak anaknya PSSI gitulah, itu namanya ASBWI. ASBWI itu Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia, juga dipercaya untuk jadi ketua di Lampung gitu kan, untuk mewadahi anak-anak wanita khususnya. Setelah itu ada lagi C, naik kelas untuk lisensinya ya, lisensi C naik kelas. Itu juga alhamdulillah teman-teman juga itu khusus wanita juga semua. Jadi kita saling sharing untuk kemajuan sepak bola wanita. Di situ juga ada Bu Papat yang dulunya legend kita ya, Bu Papat. Di situ kita komunikasi terus tentang pemain untuk wanita. Nah kebetulan kita juga suka kompetisi kalau yang wanita itu kan masih bisa digabung ya, untuk yang masih usia di bawah 15 tahun, 14 tahun masih bisa ya, 13 tahun masih bisa digabung. Nah setelah itu kok semakin kesini semakin banyak tuh wanita kan, jadi akhirnya ada kompetisinya juga. Pertiwi juga udah ada tuh 17 senior udah ada. Kebetulan di Lampung juga ada 3 timnas wanitanya, dan itu saya juga merekomendasiin untuk anak-anak. Kemarin sempat dipanggil juga untuk seleksi timnasnya 6 anak, dan yang terpilih untuk yang U17 waktu di Bali itu Divani yang terpilih. Nah dari situ sih jatuh cinta banget sama sepak bola, khususnya sepak bola wanita ya. Mungkin itu dari saya, kepanjangan ya. Oke. Itu kalau boleh tahu di tahun berapa ya Coach Wiwi ya mengambil lisensi D dan C-nya ya, kalau boleh tahu. Lisensi itu saya ngambil D itu di tahun 2019. Terus naik kelas gitu C, kita juga dapat ujian juga sih dok gitu. Nah dites dulu, Iya. terus kita bener nggak ada SSB-nya atau apa gitu kan, itu dapat beasiswa lagi tuh C
C di tahun 2020. Berarti nggak gampang ya? Berarti nggak gampang untuk mengambil lisensi itu ya? Nggak gampang. Butuh Jadi verifikasi ya lagi ya dari Ascot setempat ya. dari Aspropnya, dari PSSI pusatnya kan langsung diverifikasi lagi. Ya, jadi gini coach, ada pertanyaan lagi dari saya. Mungkin teman-teman di bawah kan sedikit awam ya, mungkin masih ada yang belum tahu. Nah, pada waktu itu untuk mengambil lisensi D itu berapa lama sih waktunya gitu loh? Dan tahapan-tahapannya seperti apa aja gitu loh? Dan ngambil lisensi C itu sebenarnya persyaratannya seperti apa? Mungkin teman-teman di bawah itu masih banyak nggak tahu karena di Indonesia sendiri kan masih sangat jarang nih sosok pelatih wanita ya kan. Yang kita ketahui notabene ya sepak bola itu kan olahraganya laki-laki gitu loh. Nah, itu gimana? Dan apa kesulitannya pada waktu itu? Itu sih emang sangat sulit ya untuk ambil D itu. Kita butuh waktu itu di Jakarta butuh waktu 1 minggu. Kalau ambil itu Di tahun di 2 minggu di tahun 2019 waktu ambil 2019 sebelum COVID ya, sebelum COVID ya. Oh iya, benar. Itu emang khusus wanita semua. Emang dari situ 2019 itu diciptakan gitu untuk pelatih-pelatih khusus wanita untuk jadi gimana ya, kalau pelatih wanita kan, kalau pelatihnya laki-laki terkadang kan ada orang tua yang menurutnya nggak percaya gimana gitu. Kalau pelatihnya wanita kan masih bisa lah kita jemput, kita apa, mereka masih percaya orang tua gitu ya, khususnya orang tua sih karena kan wanita ya. Ya, itu seluruh Indonesia kemarin ya, khusus wanita seluruh Indonesia atau untuk wilayah Lampung ya, aja? seluruh Indonesia. Jadi dari mantap, Provinsi Lampung cuman saya gitu waktu itu. Terus dari Papua pun ada. Itu yang terpilih ya coach ya, itu yang terpilih ya, beasiswa itu yang terpilih ya. Ya, benar. Luar biasa ya. Oke. Untuk C juga itu beasiswa untuk coach Wiwinya kemarin. Waktu C lebih dipilih lagi. Waktu C lebih diseleksi lagi ya. Waktu D itu kita ada 44 coach ya. Waktu C-nya cuma 24. Jadi emang nggak semua yang ikut D kemarin bisa ikut lagi di C, itu nggak semua. Terus bahkan ini ada yang B 2 atau 4 gitu ya, tapi emang timnas gitu. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang di bawah, ternyata untuk menjadi seorang pelatih itu nggak gampang ya. Butuh perjuangan, seleksi, pengorbanan ya. Untuk Coach Ditya sendiri ceritanya untuk bisa mengambil lisensi seperti apa, Coach Ditya? Kok tergerak nih, aku pengen ngambil lisensi nih gitu loh. Sedangkan pada waktu itu sepak bola Indonesia ini kan yang wanita ya khususnya belum terlalu terekspos seperti sekarang gitu loh. Apa sih yang akhirnya mengambil keputusan untuk aku harus jadi coach nih? Silakan Coach Ditya. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya, yang awal mula bisa terjun di sepak bola ya. Ya, terjun ya. Saya mau jawab yang itu dulu. Awal mulanya saya sedang menggeluti cabang olahraga softball. Jadi sangat jauh ya dari sepak bola ya, yang biasa mengandalkan kaki, tapi saya basicnya pakai tangan. Lalu zaman segitu kan masih ada kartun tuh, Coach Oji, Bang Arka, itu ada kartun namanya Subasa. Jadi karena menonton itu, iya betul. Terus saya lihat, loh kok yang jadi Wakabayashi sih keren nih, Subasa juga keren. Maka kebetulan juga waktu di softball itu karena tipikal tanahnya sama dengan sepak bola, bedanya tidak pakai rumput ya, hanya murni tanah aja. Itu juga membutuhkan sepatu yang tahap gripnya itu mirip kayak sepak bola, Bang. Jadi betul, grip saya kecil pakai, ya, mini grip iya ya. betul, iya yang ada studnya ya. Mulai dari situ saya mikir, kok kayaknya nih kalau sepak bola seru juga nih.
Karena dulu saya nggak punya sepatu softball, saya pakai sepatu sepak bola. Itu juga masih diukur 41 kebesaran ya. Jadi Di dari tahun situ berapa itu coach? itu di 2009, 9 sampai 11. Tapi belum sempat ikut kayak Purda yang gitu-gitunya belum. Cuma antar SMP, baru antar SMP. Dari situ saya mulai tertarik ke sepak bola. Gitu. Kalau pertanyaan yang selanjutnya tadi, kok bisa tertarik ya apa ambil lisensi ya? Sebenarnya Iya, iya. saya itu off sepak bola untuk jadi pemain di Agustus kemarin. Terus karena sudah mencoba membantu di salah satu ex klub saya, di mana klub itu yang membesarkan nama saya, lalu saya tertarik, apa nggak sekalian aja ya ambil lisensi gitu. Dari situlah saya mengajukan eh, apa namanya syaratnya tuh surat ini ya, surat apa namanya surat rekomendasi, sorry. Rekomendasi. Betul, akhirnya saya minta ke klub pada waktu itu tahun kemarin ya, April akhir saya minta surat rekomendasi. Akhirnya disitulah saya apa ya kalau kata sosial media mulai ke bawah arus ya. Akhirnya ya nyaman lah jadi pelatih. Cuma karena saya rasa karena masih di D, jadi saya coba semuanya mulai dari asisten head coach, terus asisten GK coach juga. Seperti itu. Oke, sekarang berarti ngambil sertifikasi untuk goalkeeper juga berarti ya, Coach Ditya ya? Belum, karena kan kalau untuk Oh, belum ya. ya, GK coach itu di C ya kalau nggak salah ya, C dan B. Ya, C. Tapi itu Ya, belum. C dulu baru bisa. Iya betul. Oke. Lanjut host. Oke, terima kasih semuanya. Sebentar Om, sebelum pertanyaan dilanjut, saya menginfokan kepada teman-teman yang di bawah yang sedang nonton. Nanti akan ada sesi kita tanya jawab dan kalian bisa naik dan kalian bisa bertanya kepada kedua narasumber kita. Jadi untuk yang sedang mau bertanya tolong sabar dulu sebentar karena kita masih ada beberapa pertanyaan yang harus beliau-beliau ini jawab. Oke, aku lanjut Om. Gini, menurut kalian apa sih tantangan terbesar yang dihadapi di sepak bola putri Indonesia nih? Terutama dari hal fasilitas dan perhatian dari media itu ada nggak sih? Kira-kira gimana menurut kalian tuh apa tantangan terbesarnya? Monggo kita mulai dari Kak Nisa dulu, silahkan. Kalau tantangan jelas di minat dan keseriusan ya, karena kan seperti di tempat saya privat itu ya ada yang hanya ikutan hanya untuk seperti misalkan supaya putrinya tidak terlalu banyak main gadget ya coach ya, apalagi kan di usia-usia U10 dan U12 itu kan wah gadget tuh lagi nempel-nempelnya, ada yang seperti itu, ada yang hanya oh biar ada aktivitas coach gitu, jadi belum yang literally aku mau jadi penerusnya seperti itu, belum seperti yang pria lah putra ya. Terus kalau dari media sih saya rasa better ya daripada angkatan saya dulu di 2012, itu lebih baik saat ini. Seperti itu. Oke, mungkin Coach Wiwi mau menambahkan untuk pertanyaan dari saya tadi. Monggo silahkan. Ya, itu tadi untuk kesulitan ya. Ya, dengan fasilitas dan media yang sangat minim ya untuk sepak bola wanita. Itu gimana menurut pendapat Coach Wiwi? Saat ini sih kalau media kan udah lumayan ya. Apalagi kemarin kita udah juara, udah ada prestasi. Cuma kita lagi dinaik-naikkan sekali nih untuk kayak pelatihan juga untuk D. Kalau di PSSI juga udah ada subsidi untuk khusus wanita ya, setiap ada D ada lisensi untuk ngambil kepelatihan lisensi D itu untuk wanita kita udah ada subsidi gitu. Jadi kalau untuk saat ini sih untuk kedepannya mudah-mudahan udah nggak ada kesulitan. Kalau
waktu dulu gitu ya, kita susah banget untuk naik, untuk ini ada anak-anak berbakat tapi kita nggak ada wadah gitu kan, nggak ada kompetisi gitu. Kalau sekarang sih insya Allah ada kompetisinya juga gitu. Untuk fasilitas paling kita ya itu nebeng lah kata-katanya ya, untuk sama anak cowok gitu. Jadi sama anak cowok latihannya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Terima Oke, Om Ramutu mungkin ada pertanyaan lagi? Tadi kan Silakan. ya, tadi kan ada sedikit menyenggol prestasi ya untuk sepak bola wanita. Nah, untuk sekarang ini menurut Coach Wiwi dan Coach Diti ya, gimana sih untuk perkembangan sepak bola wanita mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai ke kuliah? Nah, apakah rangsangan ini udah mulai terbangun atau seperti apa gitu loh semenjak ada prestasi nih di sepak bola wanita nih? Gimana ini menurut Coach Wiwi dan Coach Ditya? Apakah perkembangannya sangat signifikan atau masih biasa-biasa aja atau flat-flat aja nih? Gimana nih Coach? Coach Wiwit dulu mungkin. Ya Coach, Ya. Coach Wiwi dulu ya. Mungkin kalau untuk kan beda daerah beda juga ya, kalau untuk ini ya kayak semuanya. Nah, jadi kalau di tempat kita ya emang tergantung yang kayak orang-orangnya ya. Ya sebenarnya kayak saya ini emang benar-benar fokus untuk di sepak bola wanita, jadi saya lihat sih perkembangannya pesat banget semenjak kita ada pemain timnas yang wanitanya gitu, pesat banget sih dari ini ya, dari SD ya, SD sih tapi udah kelas 6, SMP yang banyak SMP itu ekskulnya sekarang di futsal sih ya masih, cuman kan udah pelan-pelan kita bawa untuk ke lapangan besar ya, jadi emang awalnya di futsal wanita. Berarti udah sangat luar biasa ya rangsangan yang diciptakan sama federasi kita ya, berarti ya Coach. Sangat berdampak ya untuk di tingkat grassroots ya. Apalagi kan biasa kemarin berarti ya. sempat dari PSSI pusatnya juga mengirimkan beberapa coach untuk seleksi ya, seleksi itu, jadi Iya ya. antusias banget itu, banyak banget. Oke, luar biasa. Berarti di sini kita ambil kesimpulan berarti secara enggak langsung dengan federasi kita membangun di topnya ya, di atasnya, itu berdampaknya tetap ke bawah juga ya Coach ya, untuk merangsang kemauan para calon-calon pesepak bola wanita ini ya, berarti sangat luar biasa. Kita ucapkan terima kasih untuk federasi kita ya. Lanjut sekarang ke Coach Ditya. Gimana menurut Coach Ditya nih untuk di daerahnya? Mohon izin boleh diulang pertanyaannya, Coach Oji? Jadi gini, untuk di daerah Coach Ditya sendiri ini, karena beda wilayah, beda ini ya, beda maksudnya beda ini apa namanya situasi ya. Kalau di tempat Coach Ditya sendiri, yang Coach Ditya alami itu gimana nih, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA atau kuliah nih, rangsangan di bawah ini kira-kira semenjak timnas perempuan berprestasi ini gimana nih? Apakah sangat signifikan ataukah flat-flat saja? Kalau di daerah Coach Ditya gimana nih? Alhamdulillah sangat signifikan ya. Pertama ada dari dorongan swasta, yaitu dari pihak Maple. Jadi ya kalau boleh dibicarakan pada season pertama untuk daerah Jogja itu hanya beberapa SD aja nih coaches dan tapi setelah ada sesi kedua ternyata pesertanya melonjak sangat jauh dari yang sesi pertama gitu. Jadi saya pikir sangat signifikan ya. Luar biasa, berarti impactnya memang sangat luar biasa ya Coach ya. Betul. Luar biasa ya. Dilanjut lagi ke host. Oke, terima kasih Om Ramutu, terima kasih. Aku mau tanya nih, ini kan liga wanita itu belum berjalan ya, atau mungkin belum diresmikan oleh Ketua Federasi Pak Erik. Dan kalau pendapat kalian tuh kira-kira apa sih rencana yang harus dilakukan oleh Pak Federasi atau Pak Ketua kita Pak Erik untuk
kompetisi sepak bola wanita ini segera dimulai. Mungkin kita mulai dari Kak Wiwi dulu, silakan, atau ke Coach Nisa boleh, silakan. Ya, untuk eh, tim wanita tim untuk apa liga itu di tahun 2026, di tahun 2006 insya Allah liga sudah digelar. Itu udah janjinya Pak Erick Thohir. Untuk Coach Nisa mungkin ada tambahan? Apa yang Eh, harus kira-kira pencapaian apa sih yang harus dilakukan gitu kan oleh Pak Erik supaya liga kita nih, terutama liga pro untuk wanita ini segera dimulai. Monggo silakan. ya, kalau dari info yang kemarin saya dengar saat mengikuti bersama Coach Vivek ya, mengikuti sebuah pelatihan antara PRK bersama PSSI dan HFA itu juga menyinggung tentang gimana sih supaya kita bisa punya liga juga gitu kayak Jepang, kayak Korea dan negara-negara lain. Itu ternyata salah satu faktor yang menurut saya ya butuh dukungan dari semua rakyat masyarakat di Indonesia ya. Jadi kayak eh, semua stakeholdernya itu diusahakan wanita nih, coaches dan Bang Arka. Seperti contohnya untuk measure, karena ini kan sepak bola wanita, liganya liga sepak bola liganya liga wanita, tidak mungkin pakai measure-nya laki-laki kan. Jadi ada kesulitan juga di situ gitu untuk mencari. Lalu fisioterapis juga diusahakan ininya harusnya wanita, dan itu ya mungkin satu dua ada. Sisanya seperti wasit juga diusahakan pun ininya juga wanita juga ya positif ya kemarin ya, Benar-benar. tapi yang diperbolehkan untuk netral itu di apa sih meskom nggak sih di match commissioner itu masih bebas, jadi mau cowok boleh, cewek syukur kalau ada syukur, kalau nggak ada ya laki-laki nggak apa-apa. Intinya yang bersinggungan langsung dengan wanita itu ya misalkan harus wanita juga stakeholdernya, begitu yang saya dengar. Berarti untuk perangkat pertandingan sepak bola wanita pun kita masih minim ya, berarti ya Coach Ditya ya. Belum banyak ya. Yang saya tahu wasit mungkin sudah ada. Terus untuk kalau yang satu angkatan dengan saya ya dulu, kalau saya di Serikandi Iya. Mataram, kalau beliau di Putri Mataram Sleman itu Mbak Latifah Dewi itu sudah bisa jadi match commissioner. Pernah beberapa kali jadi Ya, tapi hanya sedikit gitu loh. komdis ya. Ya. Dan juga saya mau tanya nih ya, yang mungkin di hati saya masih mengganjal. Ada nggak wasit wanita kita yang memiliki lisensi pro lah, nggak usah FIFA lah, mungkin FIFA belum ya. Oh, Lisensi C173 pro udah ada ya. belum sih? Iya, C173 Pro. Yang saya tahu baru itu ya Mbak Latifah Dewi, terus dengan satu angkatan di atas saya senior itu Mbak, aduh sebentar agak lupa nih soalnya dulu pemain sama saya mainnya bareng itu di posisi pemain belakang, depan saya sebelah kiri namanya Mbak Jawa Gandur, itu juga sama udah ada lisensinya wasit, tapi saya kurang tahu kalau di daerah lain bagaimana. Cuma kan Oke. yang Itu yang udah pro ya, yang pro ya maksud saya ya. ya sudah Kan dia berlisensi juga sih. Itu ada tingkat-tingkatannya juga kalau untuk wasit ya. Ya, C173 ya. C123 ya. Nah, makanya kadang kan ada yang untuk nasional itu wasit khusus Pak, untuk wasit dia tengah wajib apa, makanya mesti pakai butuh banget. Iya. Kita kan paling kedua gitu kan. Banyak kalau di Lampung banyak sih. Ada 17. Udah banyak ya. Cuman ya itu paling baru satu gitu. Bahkan mereka itu udah ada yang ambil pelatih juga. Jadi udah bisa ngelatih sekali wasit. Bisa tiga, bisa ngelatih, bisa apa namanya? Jadi meskom, wasit ya. bisa wasit. Tapi ada juga yang masih main. Nah kemarin Iya. di PON yang Aceh Sumut ya,
itu yang dua nama yang tadi saya sebutkan itu masih dipakai. Makanya kalau Oke. mau ada liga, wah itu pasti jadwalnya bentrok. Tapi tinggal tergantung keputusan beliau sih. Laris banget pastinya. Kesel, saya jelas kesel. Sama satu nih, ada pertanyaan lagi dari saya. Untuk ini nih, kita nih kan masih kadang dengan sepak bola ini kan identik dengan olahraga laki-laki ya. Sedangkan kadang terbentur nih dengan kebudayaan ketimuran kita ya Indonesia ini yang berbicara bahwa wanita main sepak bola itu pamali lah ya bahasanya ya. Nah, itu gimana nih untuk para coach Ditya dan coach Wiwi ini ya, coach-coach kita ini untuk meyakinkan orang tua ini bahwa wah sepak bola wanita itu udah maju, sepak wanita juga bisa main sepak bola. Nah, trik-trik apa aja nih untuk menggait supaya orang tua ini percaya gitu loh untuk ya udah nak lo main sepak bola nggak apa-apa lah gitu. Nah, tantangan terberatnya apa sih di sini gitu loh untuk meyakinkan mungkin orang tuanya atau pemainnya sendiri ini apa yang sudah pernah terjadi dan yang dialami sama coach Wiwi dan coach Ditya nih. Nah, coach Ditya dulu. Ya, coach Ditya. Eh, kalau di yang saya pegang sekarang ya, atau gimana ya? Terus Ya, sekarang ya global secara global dan secara umum lah ya untuk kendalanya gimana supaya bisa percaya nih orang tua nih ya kan untuk wah anakku cewek main sepak bola gitu loh. Gimana membangun trust itu? eh kalau saya jujur mungkin lebih gampang bagi yang sudah nonton ini ya, maksud saya wali siswinya yang udah menonton atau mendampingi yang di Make Life Soccer seri 1 Yogyakarta itu lebih mudah sih. Terus uh, kalau kendalanya paling gini, kalau terhenti di semifinal atau apa intinya kalah lah ya, intinya kalah itu pasti orang tuanya yang ngedown tuh bukan anaknya, malah malah di beberapa kasus itu malah orang tuanya yang down, kayak ya udahlah habis ini kalau kalah udah besok nggak boleh main lagi gitu tuh ada malah. Gitu Oh, cuma seperti itu ya. ya Untuk membangunnya lagi seperti apa itu coach? Maksudnya biar orang tuanya percaya gitu loh. ya di situ biasanya saya share pengalaman saya sih sebagai pemain ketika menghadapi Oke. kemenangan dan ketika menghadapi kekalahan. Ya, alhamdulillah semuanya percaya and return back bisa kembali lagi ke sepak bola. Kalau dari Oke, saya jadi memang betul-betul nggak mudah ya untuk betul. membangun sepak bola wanita ini apalagi sebagai pelaku ya Coach Dit ya. Ya, Luar betul. biasa. Kalau untuk pengalaman Coach Wiwi sendiri gimana Coach? Ya, Gimana cara untuk biar membangun trust ke orang tua anak tersebut gitu loh agar mau dan konsisten bermain sepak bola gitu loh. oke. Awalnya itu sulit sulit banget untuk orang tua ngasih izin, kita minta izin sama orang tua atau ada kompetisi. Sebenarnya kan kayak kompetisi itu pasti kita di kota untuk anak-anak yang jauh di sana. Itu kita sosialisasi dulu gitu. Jadi kita sosialisasi kita yang menjemput bola. Waktu itu saya keliling sampai di kampung-kampung berapa titik gitu kan untuk waktu itu seleksi prapon untuk prapon wanita untuk wanita. Jadi dari situ kita sosialisasi juga ke orang tua kan pasti dianterin dengan orang tuanya, para pelatihnya. Jadi kita bimbing juga bahwa sepak bola malahan banyak kan sih yang para coach itu juga tanya gimana ya coach supaya anak itu tetap semangat nih gitu kan kita sharing ya terus kita buat grup untuk meyakinkan para orang tua itu kadang ada juga yang nggak percaya orang tuanya terus akhirnya Iya. ya, kadang telepon langsung saya sampai bilang udah kalau nggak percaya saya lihat aja IG saya kadang gitu kan lihat aja ini terus ada nih bola wanita udah masuk TV gini dari terus kita juga pernah bawa anaknya juga untuk itu loh contohnya udah jadi seperti ini bla 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 gitu itu sih mungkin membangunnya seperti itu lagi jadi kita terus Oke. gitu. Jadi
memang memupuknya itu dari bawah, benar-benar harus sabar ya Coach Wiwi, Coach Ditya ya. Kita nggak bisa langsung camat comot karena Ini di wanita Indonesia ya kita tahu kan? sendiri nggak banyak ya untuk wanita ya, untuk wanita ya. Apalagi mungkin untuk di tingkat SSB-nya juga masih belum banyak ya. Untuk sepak Paling bola wanita sendiri ya masih sangat minim ya. berapa gitu kan. Jadi Iya, iya. digabung sama yang cowoknya ada. Kalau yang masih ya, usia 13 tahun masih boleh ya, Coach Ditya ya. Yoi, Iya, betul, iya. masih boleh. Cuman kalau udah di atasnya itu udah nggak bisa lagi. Makanya udah ada ketentuan untuk ini kan tahun pertama ini untuk Pertiwi itu U17 ya. Tahun lalu itu paling senior, hanya senior yang bisa main di nasional dan yang digelar ya, digelar kompetisinya. Sekarang alhamdulillah udah ada U17. Jadi semakin ada juga U15 mungkin tahun ini mungkin. Selain itu juga ada juga Iya, yang iya, iya. Ada GSI ya, ada Bispi. Lispi ya? Ya, tapi saya mau Iya, ngasih iya, tahu iya, iya. juga nih, ada tambahan sedikit mungkin coaches dan Bang Arka. Iya. Jadi untuk selain Bispi dan yang dari pemerintah, ada juga yang dari swasta nih. Tapi sebentar, seingat saya itu baru berlakunya hanya di Kudus, karena kan first time make live soccer itu ada kan di sana ya, Coach Wiwi ya. Oh, iya ya, Kumu Ya, ya, itu Kumu sudah Kumu mulai Super ada yang Soccer ya. betul untuk Kumu Super Soccer ya. U15-nya. Tapi putri 15 ya. Oh. ya, karena dianggap sebagai kalau sudah lulus dari yang U10 dan U12 lanjutannya ke sana. Tapi baru hanya ada di sana. Ya, tapi paling enggak kita sekarang tuh udah sedikit demi sedikit sepak bola Indonesia yang untuk yang wanitanya ini udah mulai berkembang lah ya, mulai ada Betul, sudah mulai kemajuan berkembang. walaupun memang enggak progresnya enggak terlalu besar, maksudnya itu enggak cepat tapi paling enggak semenjak di tangan Pak Erick Thohir ini sepak bola wanita juga mulai terurus dan mulai sedikit-sedikit terbangun ya. Coach Ditya, Coach Wiwi ya, luar biasa ya berarti. Betul. Silakan kembali ke host. Oke, terima kasih. Malam ini obrolan kita sangat, aku banyak ilmu. Terima Asik kasih ya. banyak karena apa Sangat ya Om ya, hangat buat ya. ya buat aku nih kurang mengikuti, bukan kurang mengikuti ya. Maksudnya banyak hal yang belum aku tahu dari sepak bola putri kita karena memang kan Betul, baru sama. ini ya gitu. Maksudnya baru beberapa Betul. apa udah ada 1 tahun ini apa udah ada ya untuk sepak bola putri? Sepertinya Mulai belum ya, Om ya? majunya mungkin 1 tahun ini. Ya, betul. Oke. Jadi terakhir kemarin sempat juga juara AFF. Jadi sudah mulai naik karena juara AFF itu ya. Jadi udah mulai banyak dari para supporter-supporter Rangsangan yang ya. mulai iya, rangsangan dari juara. Gini, aku lanjut ke pertanyaan. Dengan prestasi kemarin yang kita timnas putri kita mendapatkan juara, kira-kira apa sih yang harus diperbaiki atau dikembangkan supaya level timnas putri kita di Indonesia itu lebih berkembang lagi ke depannya? Mungkin kita boleh mulai dari untuk Kak tingkat Niksanya internasional atau ya. betul. Oh, boleh silakan atau ke Coach Wiwi silakan. Boleh kan Nisa dulu? Oke. Kalau dari saya mungkin lebih ke ini ya, selain fasilitas tentunya juga ada kayak kompetisi berjenjang ya, dan alhamdulillah itu sudah mulai dilakukan. Yang menurut saya sih itu kolaborasi ya antara dari pemerintah dan juga dari si pihak swasta tadi, itu udah mulai jalan. Dan dari Make Life Soccer itu sendiri nih teman-teman, sudah bahkan timnas wanitanya sudah dimulai dari U12 kemarin ya. Ya Coach Mimi ya, yang sempat ke Cina ya atau Jepang. Dan juga bisa mengalahkan negara-negara yang ya untuk kita sebagai pemula itu adalah prestasi yang inilah Luar biasa. betul. Yang sangat luar biasa ya. Kalau U12 lagi kan, dimana SSB aja mungkin ya, masih sedikit ya Coach Iwe ya. Ya, Ya, benar. Dan ibaratnya itu mungkin sepak bola kita yang tadinya sepak bola wanita yang tadinya tertidur sekarang udah mulai bukan lagi duduk ya, kita langsung terbang lah ya bahasanya ya kan, betul, tiba-tiba langsung juara gitu ya kan, betul. sangat luar biasa. Hasil ini juga Aja Coaches.
hasil dari berani uji coba dengan negara yang di atasnya, sama dengan yang putra berani melawan Argentina, pada akhirnya kita ketularan main bagusnya nih, sama yang putri juga seperti itu. Emang kalau dilihat dari rank ya enggak inilah ya, tapi yang penting berani dulu aja. Ini kalau kata siapa ya kemarin, eh bagian bendahara PSSI itu bilang gini, yang penting yakin dulu aja. Kayak gitu kemarin. Yang nggak sih, Coach Wiwi? Ya benar-benar. Yang penting berani dulu aja udah. Oke, cukup Oke, untuk Coach Coach Wiwi. Coach Wiwi. Mungkin ada tambahan untuk ini Iya, benar sih. setelah Mungkin ya kompetisi ya, lebih dibanyakin kompetisinya supaya jadi jangan hanya mengandalkan Piala Pertiwi, kan itu hanya setahun satu kali. Harusnya lebih banyak lagi. Ini kan udah ada GSI sekarang ya. Terus jadi untuk anak-anak yang di bawahnya itu biar supayanya oh ini saya latihan terus ada kompetisi kan semangat gitu. Kan itu sih. Oke, cukup. Oke. Sebelum kita lanjut pertanyaan, aku tuh sedikit ini ya, Om. Maksudku, aku tambah tertarik nih dengan sepak bola wanita tuh membuat aku semakin Wanita. penasaran gitu. Iya, penasaran karena kan selama ini apa ya, Indonesia tuh identik dengan pria dalam sepak bola. Dan terima kasih juga gitu loh. Ternyata Pak Erik punya gagasan atau mungkin beliau Memperhatikan punya, ya, memperhatikan. iya, sangat beliau memperhatikan punya itu. impian harapan besar supaya apa ya, sepak bola itu nggak melulu tentang laki-laki. Ternyata kita punya serikandi hebat gitu loh, Om. Maksudku itu, dan aku berharap untuk kedepannya semoga timnas putri kita semakin baik, kita punya pemain-pemain potensial yang mungkin bisa berkembang di masa depan kan gitu. Oke. Betul. Oke Om Ramutu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Lanjut, silakan Om Ramutu. Jadi satu lagi pertanyaan aku yang mungkin sepak bola wanita ini kan tidak merata nih untuk di seluruh wilayah. Kita tahu sendiri lah untuk wilayah Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke ya, Coach Wiwi, Coach Ditya ya. Dan juga mungkin SSB-nya juga nggak banyak. Saya tahu di daerah saya pun SSB sepak bola wanita ini cuma satu gitu ya. Nah, jadi gimana ya untuk membentuk turnamen mulai dari tingkat grassroots gitu loh. Karena kita ketahui kan bahwa pembibitan pemain-pemain sepak bola wanita juga itu nggak luput dari yang namanya SSB grassroots ini tadi ya kan. Nah, sebenarnya dari mulai tingkat bawah ini turnamen-turnamen apa aja sih yang ada di Indonesia ini untuk sepak bola wanita. Nah, mungkin ini yang kita nggak banyak tahu ya, Bang Arkaya host ya. Itu turnamen-turnamen yang sejenis apa sih? Mulai dari jenjang, contoh nih kalau untuk sepak bola wanita, sepak bola laki-laki itu ada yang namanya Suratin, ya kan? Ada naik lagi ke Liga 3, 2, 1 gitu loh. Nah, kalau untuk sepak bola wanita sendiri, itu ada nggak sih yang turnamen yang berjenjang seperti itu mulai dari tingkat regional kabupaten kota masing-masing sampai ke atas-atasnya tuh ada nggak Coach Ditya dan Coach Wiwi apa masih belum terlalu teratur gitu loh. Gimana nih? Ada ada Pertiwi. Oh, ada ya. Pertiwi udah dari zaman Pertiwi. jadi Ya. regional dulu Piala Pertiwi. Ya kita kan teman-teman kan banyak nggak tahu. Untuk Pertiwi itu sendiri ada jenjang umurnya nggak? Maksudku dari apa U12, 15 kalau kita tahu sendiri nih. Suratin kan 13, 15, 17 ya kan kalau untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan sendiri gimana nih? Kalau untuk perempuan untuk tahun ini udah ada U15 di tahun ini ya. U17 tahun kemarin 2024 dan senior udah ada. Baru tahun kemarin ya. Tapi untuk tahun sebelumnya sudah ada Pertiwi itu senior. Jadi diambilnya itu hanya satu aja waktu itu. Senior. Jadi mau dia di usia masih di usia 13, 15 digabung jadi senior. Digabung jadi senior. Jadi emang tanding dulu nih untuk regionalnya. Nanti yang menang langsung ke nasional. Nah itu kemarin tuh yang juara Papua.
Oke, Papua juga. jadi intinya itu untuk pemerataan setiap usianya sendiri belum merata berarti ya Coach Wiwi dan Oh, Coach baru Ditya ya baru kalau tahun ini. Nah, baru oke. tahun ini. Makanya Heeh. Pak Erick Thohir juga sampai nonton nonton gitu kan dia Iya, kemarin waktu di Bali kan piala apa Coach Ditya iya. AFF. Oh Itu iya, sampai iya, dia datang itu U17 ya. Itu iya, untuk 17. U17. Jadi kayak Safira Ika itu nggak ada kan dia udah masuk senior. Jadi dia emang ini apa untuk ke senior. Kemarin U17 udah ada untuk seperti ini. Terus itu Kalau aja Jadi sih ini dari jadi PSSI. menarik nih ya, menarik. Kalau kita di laki-laki ya, kita kan tahu nih batas usia itu kan 2 tahun ke atas. Sebenarnya kalau mereka lebih atas lagi ke 2 tahun berikutnya, itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan. Bukan tidak diperbolehkan untuk usia dini ya, maksudnya itu kan dari segi massa otot, tulang, itu kan sangat berbeda jauh nih, ya kan? Nah, apakah itu tidak terlalu dipaksakan menurut saya gitu loh Coach Wiwi? Karena kalau untuk kita ketahui lah 13, 15, 17 itu kan masa ototnya pasti berbeda. Apalagi untuk seorang wanita nih. Apakah tidak berbahaya nih rentan cedera nggak kira-kira anak-anak yang usia 13 harus bermain nih gabung dengan usia 17 bahkan di atasnya lagi gitu loh. Gimana nih Coach Wiwi dan Coach Ditya gitu loh. Nah, malah kalau wanita itu lebih mudah, lebih energik, lari lebih cepat kalau emang bakatnya dia di sepak bola. Terus dia untuk ini juga apa? Emang kalau yang di usia lebih muda itu dia udah bisa bersaing dengan yang senior itu tidak dikhawatirkan. Generasi Oh, emas malah itu yang lebih muda, lebih 15. berenergik berarti ya dibanding Nah, yang benar. usianya lebih matang dan lebih tua ya. Jadi untuk pengalaman nih, Oke. Ya, kalau laki-laki curi usia itu yang di atasnya kan. Kalau itu kita, untung. Itu untung. nah kalau kita perempuan curi umurnya yang di bawahnya, yang di usia kayak contohnya kemarin harusnya main di U17, dia curi umurnya di U15, terus dan senior. Ya, yang muda dituakan ya. Nah, itu Kebalik dia ya. benar sekali. Itulah perbedaannya. Jadi jangan Asik, salah menarik paham. banget ini. Kadang Iya, iya, coach iya, iya, iya. coach yang cowok itu juga nggak ngerti. Jadi gimana sih? Ini kan lebih muda, nggak lebih tua. Kalau lebih tua iya, inilah dia kadang nggak ngerti di sini. Makanya udah ada regulasinya. Batas usia U17 itu 2008, 2007. Terus untuk senior 2007 juga pun bisa masuk ke senior. Jadi bisa ngebantu yang senior 2007-nya. Terus U15 di 2010 dan 2009. Jadi U17 nggak bisa ngambil di usia di bawahnya gitu. Tapi para coach itu apa sih? Saya kan nggak curi umur. Nah itu kan kompetisinya udah ada. Gitu. Betul. Betul. Malah kebalik asik ya ini menarik banget nih. Jadi kita lebih banyak tahu ya host ya Bang Arkaya untuk sepak bola wanita nih malah keren. ada beberapa hal yang memang sangat berbeda atau keterbalikan dengan sepak bola laki-laki ya kan. Kalau di laki-laki itu usia tua dimudahkan, kalau untuk sepak bola wanita usia muda dituakan. Wah ini luar biasa, saya pun baru tahu ini. Coach Wiwi dan Coach Ditya sangat luar biasa nih. Luar biasa. Lanjut, Sedikit nambahin nih coach. ya lanjut. Oke, silakan monggo, silakan. Kalau di klub yang terakhir saya bela juga, ini nggak tahu nih head coachnya nonton atau enggak nih. Itu juga kita ngadepnya senior, itu paling muda pemain umur 12 tahun. Itu ya ikutnya senior. Buset. Lawannya Luar ya. biasa usia 12 ikut senior ya. Iya betul. Keren. Oke, cukup Om Ramu tuh cukup, ada tambahan Om Ji? Cukup? Ada lagi? Mungkin ini ya.
Mungkin satu pertanyaan last pertanyaan ya. Siap. Pertanyaan terakhir dari saya. Suka duka Coach Ditya dan Coach Wiwi ya. Selama bernaung di sepak bola wanita ini apa dan momen apa aja yang memang betul-betul menjadi kenangan coach berdua ini loh selama mengarungi sepak bola wanita yang tadinya tertidur bahkan sempat nggak ada yang namanya liga profesionalnya ya kan. Wah, yang intinya itu nggak jelas kan, hampir bisa kita bilang nggak terurus dengan maaf ya untuk kancah Asia Tenggara aja kita harus ikut playoff untuk ikut AFF. Nah ini gimana nih? Apa nih suka dukanya nih? Ya tolong dibagikan ke teman-teman baik saya host atau juga teman-teman yang di bawah nih. Gimana nih Coach Ditya nih dan Coach Wiwi? Coach Ditya duluan dipersilakan Coach. Eh, suka dukanya ya atau gimana nih tadi? Iya iya iya. Suka dukanya itu kalau buat saya kenangan paling manis itu di 2012 ketika ini juga jadi mungkin berkaca dari itu ya. Dulu itu kalau dulu ada liga ada klubnya banyak sudah banyak maksudnya seperti sekarang mungkin bisa ya itu jadi timnas ya, tapi ternyata karena tahun 2012 itu belum banyak kan, otomatis hanya diwakili oleh satu provinsi dan ketemu dari Australia tuh. Australianya juga akhirnya turun jadi tier 3-nya mereka gitu. Ya udah, akhirnya ketemu lah di situ. Kami menang 4-0. Di situ sih itu yang kenangan buat saya yang paling membekas, betul-betul membekas. Karena nggak nyangka gitu. Tahun segitu masih bisa 4-0 ya, meskipun kita sama-sama berdiri di tier 3 ya. Akhirnya kan nggak jadi timnas. Tapi itu dikasih joker 3. Joker tuh yang lebih tua ya, Coach Wiwi ya. Itu sih kalau dari saya itu. Terus sama Untuk porsi latihan sendiri gimana sih Coach Ditya? Cewek sama cowok pasti berbeda lah ya. Cara ngelatih dan porsi latihannya ya. porsi pada saat saya jadi pemain atau saat sekarang saya Iya. mencoba jadi pelatih. Ya mulai dari main sampai jadi pelatih ini gimana porsi cara ngelatihnya, pola latihannya itu kira-kira sama nggak sih sama cara ngelatih anak-anak di sepak bola laki-laki gitu? Eh, Kalau Suka yang dukanya juga. pengalaman saya itu Iya. sama karena kebetulan almarhumah coach itu galak banget. Tapi jatuhnya jadi disiplin. Ya itu kan jadinya kita tuh jadi disiplin kayak datang lebih on time gitu. Terus satu nih ya, tidak cepat menyerah, itu yang jelas. Itu sih. Oke, untuk cara latihan dribbling, passingnya fundamental lah kita berbicara bahasa bolanya fundamental ya, passing, dribbling, kontrol, ya, itu Dasarnya gimana? ya. Sama nggak disamakan nggak sama kayak laki-laki gitu loh? Waktu saya jadi pemain sama Iya. sama. Oh sama, nggak ada beda berarti ya. Nggak ada. Berarti Karena keras juga nih. Keras juga nih didikan Coach Ditya dulu ya. Luar biasa ya. keras banget, nggak lari, nggak apa kalau emang istilah kata tanda kutip dipukul, ya itu dipukul betul, ditegur betul gitu. Nah, yang menjadikan berbeda adalah ketika dengan yang zaman sekarang saya latih, saya hanya memadukan dari pelatih ini gitu sih. Nggak saklek kayak harus kayak saya dulu, harus ngalamin, enggak sih. Oke. Gitu. Yang jelas harus nggak takut dengan matahari ya. Beda-beda dengan cewek-cewek yang di luaran sana ya. Yang takut sama matahari ya nggak? Gimana Coach Wiwi? Nggak boleh takut. Jadi kita juga mau nggak mau Asik, kan. ya. Padahal, aduh panas banget nih gitu kan. Iya. Lihat, tapi Raika itu. Iya. Glowing kan dia, gitu. Kalian nanti jadi Iya, pemain betul. timnas juga udah bisa tuh glowingin lagi, gampang. Yang penting kalian udah hebat mainnya gitu. Paling kasih semangat. Iya, jadi suka dukanya kalau untuk Coach Wiwi sendiri gimana nih suka duka sama momen yang paling terkenang selama berkecimpung di sepak bola wanita ini dan waktu zaman ngelatih Coach Wiwi kan ngelatih nih kebetulan. Itu porsi latihannya sama nggak sih sama cowok nih? Kita tahu nih kalau kita lisen D sama C itu kan D itu kan 7 lawan 7 nih. Nah, ke lisen C ini kan pengembangan 11 lawan 11 ya kan, lapangan besar ya kan. Nah, itu untuk pola latihan dan porsinya juga gimana Coach Wiwi? Sama aja.
Jadi disamain aja Nggak karena ada kan beda ya. enggak, nanti kan untuk sama aja untuk kompetisinya juga itu 45 kali 2. Jadi nggak ada beda sama yang Betul. cowok. Jadi harus fisik. Oke. Fisik pun fisik terus gitu. Kalau untuk yang cewek itu kadang kalau dia lagi ya namanya wanita ya. Ya betul, betul, Ada betul. pas masa dalam 1 bulan tuh Ya, masa ada yang nggak mood atau apa. Jadi kadang-kadang dia udah muka gimana, kita ya maklum aja. Udah kamu istirahat aja dulu gitu. Jadi kalau jangan harus lebih sampai sabar dan mengerti ya. jadi Betul. jangan sampai mereka itu ngambek apa udah kalau udah merengut gini kenapa kamu kayak gini ya dapat ya ya kok oh ya udah kamu istirahat aja deh gini kadang ada yang megangin perut tadi sakit perut ya udah kita udah istirahat gitu. Terus kalau untuk Memang suka harus lebih duka sabar ya. suka Iya. duka itu Dan momen. dukanya itu nggak enak banget di saat kita mau tanding ya kayak kan kita sering juga sih kayak ngadakan untuk antar ini aja antar SSB antar klub gitu kita kan emang suka mengadakan sama teman-teman tuh teman-teman para coach yuk ngadain yuk sepak bola ini nih wanita gitu kan. Nah itu kalau pas anak nggak boleh sama orang tua. Terus ada yang anak nggak ada kendaraan tapi dia berbakat. Terus akhirnya ya udah deh mau nggak mau kan kita jemputin tuh satu-satu jauhan rumahnya. Itu terus untuk itu kan nggak ada bantuan sama sekali untuk dana emang bener-bener kita ngelatih kita bener ikhlas untuk kemajuan sepak bola bener-bener nggak ada apa ya untuk beli air minum aja kadang-kadang itu aja aku nggak ada uang gimana gitu kan itu sebenarnya itu sih kalau yang sukanya ya alhamdulillah anak ada buah hasilnya itu ya anak-anak udah bisa di timnas udah bisa apa ada hasilnya ya gitu terus bersyukur banget. Ya, itu kesuksesan yang sangat luar biasa di sosok pelatih ya bisa mengantarkan pemainnya menjadi pemain profesional paling enggak gitu ya, Coach Wiwi ya. Itu kebanggaan tersendiri lah ya, lebih dari materi lah ya. Kalau kita didik anak, ternyata anak itu menjadi seorang pemain yang profesional itu lebih dari dia memberikan materi uang lah ke kita ya, Coach Wiwi ya. Jadi ternyata juga kita ya Coach Ditya ya waktu kemarin ambil yang CFA ya itu juga para coach juga ngeluhnya seperti itu ada sebagian mengeluhnya seperti itu di mereka subsidi silang sih makanya kan kadang kalau yang cowok itu salah gitu kan kalau yang cowok kan iuran berapa aja oke ayo gitu kan kadang anak-anak kan nggak ada sepatu jadi kadang yang pinjem yang punya cowok gitu kan yang punya cowok nomor berapa nih nomornya kecil nomornya besar-besar kalau yang cowok gitu kan kadang bingungnya di situ sih gitu makanya kemarin sempet ngadu juga untuk gimana sih kalau SSB yang khusus cowok khusus cewek seenggaknya adalah untuk apa bola atau apa gitu kan bantuan jadi lebih diperhatikan lagi momen gitu. Kalau momen yang paling berkesan momen berkesan ya saya kan suka bawa anak-anak tanding nasional itu ya berkesannya pada saat Pertiwi di Bandung tuh senior di tahun 2000 berapa ya 2020 atau 2021 gitu ya sempet lupa itu terakhir itu kayaknya ya 21 deh 20 kan kita di off semua 21 kayaknya ya itu kita bawa anak-anak kita dengan kemampuan kita nggak ada tanpa bantuan siapapun ada sih yang ngebantu tapi nggak banyak lah ya di Bandung ya, untuk transportasi aja udah berapa gitu ya pokoknya kita benar-benar yang di sana itu sampai kita sewa rumah gitu kan sewa rumah cuma kalau ya biasa itu menghemat lah ya menghemat jadi sewa rumah lah ya
transportasi juga kita udah ini udah ditanggung sih dari PSSI kan waktu itu. Nah, Ya. udah itu ternyata kita masuk di 4 besar, kita langsung lawan Papua. Papua yang juara 1. Jadi kita kena bantai tuh. Kalau nggak Iya. salah 8-0 ya. Nah, kita menang-menang Luar biasa ya kalau Papua ya. lawan Papua kita 8-0. Tapi saya nggak mematahkan semangat anak-anak. Ini di sini kompetisi ini bukan diambil satu tim, saya bilang. Ini pasti ada nanti diambil timnas untuk kalian gitu. Terus ada tuh emang pemain kita itu emang kayak cowok banget. Sampai dia Iya, itu pas ngegolin, satu-satunya dia ngegolin lawan Papua itu, dia salto gitu kan. Jadi udah cowok banget gitu kan. Keren. Iya, iya. Dia salto, terus nggak lama itu selesai, ada coach talent scoutingnya waktu itu coach Yopi ya, waktu yang megang cewek kan waktu itu coach Yopi Iya. yang megang tim wanita kan, asistennya ya. Jadi asisten sekarang ya. Iya. Sekarang kayaknya udah enggak deh, diambil Oh, udah enggak sama Jepang ya. Nah, Iya. udah itu ternyata ditelepon sama beliau. Itu tadi nomor 7 siapa namanya? Kirim CV-nya dong katanya kan. Iya, Iya. kirim kan CV-nya. Alhamdulillah pulang, dipanggil dia timnas Aulia. Jadi senior yang main Rezekinya senior. ya. Oh, Aulia. Ya, itu deh. Iya. Heeh. Oh, luar biasa. Ya, mungkin itu sih. Ya. Oke, siap Oke, terima kasih. Oke, Om Ramutu, kita Ya. kan setiap kita punya narasumber, setiap seminggu sekali hari Sabtu jam 7 tuh, nanti setelah host dan co-host bertanya, kita punya sesi tanya jawab. Untuk teman-teman kita yang di bawah Ya, nih, yang betul. mungkin masih banyak yang penasaran nih, terutama di sepak bola wanita kan masih sedikit lah masyarakat yang awam dengan perkembangan sepak bola wanitanya seperti Betul. apa. Mungkin Betul. ada kawan-kawan kita yang di bawah nih, mungkin silahkan kawan-kawan kita yang mau naik. Ya, untuk teman-teman silakan multi ya untuk Oke. mungkin ada pertanyaan atau yang hal-hal yang belum tahu silakan ditanyakan. Kebetulan ini kita ada 2 pelaku ya, pelaku juga coach wanita yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Silakan untuk teman-teman. Oke, silakan yang minta ya. Oke, silakan. Siapa nih yang mau naik yuk? Silakan yuk, naik yuk. Kita nanti kasih waktu nih. Kita masih ada waktu sekitar 45 menit dikasih ya. waktu. Oke, Betul. satu orang satu pertanyaan. Satu orang satu pertanyaan dan nanti kita masih punya waktu nih sampai 45 menit ke depan. Mungkin tadi siapa ya? Ini oke, siapa nih? Ada nih yang sudah masuk nih. Oke, selamat malam Bang Andes, selamat malam. Iya, selamat malam semuanya, Ramutu. Oke, Bang Hos. boleh. Iya, Oke, selamat malam. Semuanya, yuk. malam. Boleh on cam ya? Bang Andes silakan on cam dulu ya. Tuh, Bertanya lagi on di cam. air nih, lagi di air dekat air. Waduh, harus on cam ini. Oke. Karena nggak enak nih kita sama Iya. coach nih, dia on cam, kita nggak on cam kan. Enggak, On cam soalnya dikit kalau aja spill. on cam ini sama perempuan tuh orat. Gimana nih host? Gitu. Waduh, harusnya on cam dulu ya. Enggak lama Ya, sebentar. gimana untuk Oh Oke, ya, oke, satu oke. pertanyaan lah, silakan. Dilanjut terus, saya turun aja kalau harus. Oke, On silakan cam, mungkin ada Dan pertanyaan. saya di mungkin. baju dulu, ini enggak di Nggak baju apa-apa, nih. nggak apa-apa. Oke, Ini oke. kasih dulu Hah? pertanyaan untuk Oke, kedua untuk coach Mang ini, Cece, nanti oke. baru ini. Boleh turun. Silakan. silakan. Ini yang merah Lanjut, lagi. oke. Oke, silakan. Ya, oke, silakan turun dulu. Saya yang harus bertanya gitu. Masalah apa nih? Loh. Baru masuk ya? Enggak, Bang Andes ya? Mungkin Bang Andes baru masuk Bang ya? Andes ya.
Nah, betul, betul. Masanya baru masuk nih. Oke, mungkin ini aja dulu. Bang Andes turun aja dulu, Mungkin nyimak dulu di bawah ya ya. Bang Andesnya, nanti baru naik ke atas lagi ya kalau ada yang ditanya ya. Awas lo Ramutu, kalau ketemu lo, awas lo. Ramutu awas. Enggak, Oke, karena mungkin ini yang kebetulan untuk sesi tanya jawab Bang Andes. Pikirku tadi Bang Andes sudah tahu gitu loh. Oke, nih kita kedatangan yang bertanya nih satu orang. Oke. Malam semuanya, Oke. Os. Malam. Dipersilakan Chef. untuk Para Abang coaches on cam semua, dulu. selamat On malam. Ini sorry nih ya, nggak on cam ya. Nggak bisa nggak karena bisa. Waduh, Nggak bisa. kameranya bisa. Harus on cam, kameranya nggak Harus bisa. on Cuma cam. mau ini nggak bisa. kamera Harus kita belakang. PL. Nggak Oh, bisa, nggak ada kamera kameranya. Oh. Nggak ada Oke, pencetan oke, kamera. Oke, Nggak silakan, ada pencetan silakan. kameranya. Oh, siap, akunnya memang nggak bisa ya? Akunnya yang nggak bisa, bukannya Betul, Bang Cecepnya, Bang betul. Cemnya. Sebenarnya Oh. kalau aku nilainya bukan akunnya, Om. Identitasnya mungkin tertutup. Tidak bisa Betul. dilihat. Oke, Jadi oke, buat silakan. buat ini terutama yang pegang Putri nih ya, Mbak Wi nih di Lampung. Mbak Wi di Lampungnya di mana? Tanya dulu sebentar. Oh iya, saya di Lampung Selatan di Natar. Oh di Natar. Oke. Ah, benar. Malam Coach Nisa. Selamat malam. Selamat malam, Coach Nisa. Gini nih buat dua coach Putri nih ya. Kita ini sekarang ada yang menaungi namanya ASBWI. Betul? Ah, betul. Saya mau bertanya, ada nggak nih kendala yang namanya ASBWI ini dalam mewadahi khususnya tim putri, baik dari tingkat regional sampai tingkat nasional, itu secara prosedur dan regulasi itu kira-kira mempersulit atau enggak? Itu pertanyaannya. Karena ada beberapa coach yang pegang putri itu kadang konsultasi ke saya, jadi saya mau menanyakan langsung apa yang dirasakan gitu. Oke. Silakan coach. Oke, silakan. Monggo. Silakan Coach Wiwi ya dulu untuk menjawab Jadi, pertanyaan yang sangat luar biasa. jadi di ASBWI kita kan hanya ini ya, tetap induknya itu PSSI. Jadi untuk ASBWI ini hanya membantu seperti kegiatan pertiwi gitu kan. Nah jadi semua regulasi itu kita tetap patuh di PSSI. Jadi untuk piala pertiwi atau apa itu udah ada regulasinya. Untuk kita mengikuti pertandingan itu kan emang harus klub-klub yang sudah terdaftar di PSSI. Jadi emang itu wajib. Kalau biasanya digelar tuh pasti menghubungi saya sih untuk regulasinya seperti apa. Jangan sampai nanti setelah kita menang juara 1 kita nasional, kita sampai sana nggak tahu nih. Ini yang main U berapa nih? Ini yang main U berapa? Gitu sih menurut saya. Oke, mungkin Kak Nisa mungkin ada tambahan dari pertanyaannya kawan kita ini Bang Encep ini mungkin punya jawaban selanjutnya. Silakan. Paling mungkin keberadaan ASBWI itu sendiri ya yang perlu kayak koordinasi dengan ASKOT atau ASKAP-nya gitu sih. Soalnya kalau dari pengalaman, kalau saya nggak bersinggungan langsung memang sama ASBWI, cuma pernah punya pengalaman bahwa karena mengikuti event yang itu di luar ASKOT atau ASKAP, itu malah justru mendapat ancaman nih si klub ini gitu. Kenapa kamu mengikuti ASBWI? Kalau kamu ikutnya sana, ya sudah berarti sejenis Porprov atau yang di Porda yang gitu-gitu kamu nggak boleh ikut. Nah kayak gitu loh. Kita nggak mau ambil pemain dari kamu. Seperti itu. Paling agak lebih koordinasi lagi ya, kayak memperkenalkan ini tuh wadah apa sih, organisasi apa, gitu sih paling yang pernah ngadepi permasalahannya. Kami lagi Coach Nisa. Jadi ASBWI itu ada satu suara ya untuk di PSSI. Jadi dia tuh kayak APSI, asosiasi
pelatih ya, itu ada kan di bawah naungan PSSI. Ya, Jadi kalau Asosiasi Pelatih Seluruh Indonesia, betul. ya itu di bawah PSSI. Terus kayak ASBWI juga itu udah kayak anaknya lah gitu ya, dikatakan itu anaknya PSSI. Jadi semua kegiatan yang PSSI itu ASBWI itu tetap ngikutin yang di PSSI. Jadi dalam arti kalau yang event-event yang lain mungkin ya kayak apa gitu mungkin enggak. Jadi kita juga untuk di ASBWI daerah provinsi masing-masing itu emang harus ada rekomendasi dari Asprop masing-masing. Jadi kita nanti dari Asprop Jadi ASBWI ini asosiasi ya, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ya. Indonesia. Oke, teman-teman. Tapi jadi begini Mbak Wi, yang ASBWI. tadi Coach Nisa bilang itu banyak terjadi. Jadi ASBW ini Mbak Wi ini kan pegang cabang Lampung atau memang Mbak Wi langsung berkecimpung di pusat? Saya ketua ASBWI di Lampung. Di Lampung. Berarti oke lah, kita anggap orang dalam lah di pusat juga lah untuk bisa mewakili kan. Nah, Benar, nanti biar bisa saya sampaikan nih, ya kan kendala-kendala. kita nih ada kendala nih Mbak Wi. Ada beberapa kendala yang sering terjadi juga banyak lah gitu. Ya sering konsultasi bareng lah gitu. Ya termasuk Coach Nisa di atas sering kita ngobrol. Jadi sebelum adanya ASBWI itu kan Liga Putri Pertiwi langsung dipegang sama Asprop. Oh iya, benar. Betul? Betul. Dipegang sama Asprop langsung dari turunnya venue lapangan di mana, terus blueprintnya turun di mana, sampai regulasi itu langsung dari Asprop, dari pihak Asprop. Nah, kita ini sudah ada tim-tim putri yang terdaftar nih di Askap lah atau di Askot. Itu kan langsung bersinggungan langsung ke Asprop kan. Jelas tingkat regional kita kirim dari tingkat Askap dan Askot dulu nih. Kan itu. Mulainya dari situ nih. Setelah adanya SBWI, ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Loh kok nama kita hilang yang sudah terdaftar? Oh ya? Oh. Iya, harus daftar ulang lagi, registrasi ulang lagi, mendaftarkan diri langsung ke ASBWI yang nomor kontaknya dikasih Mbak Wi tahu Bu Marti? Bu Martin. Mm-mm. Bu Titin. Iya, tahu. Bu Titin. Nah, itu saya pernah ngontak Bu Titin, dicoba aja Mas diulang lagi. Langsung dihubungin ulang karena memang ada beberapa teman-teman yang cowok yang namanya sudah tertera di kabupaten kami itu hilang. Itu hilang nggak ada. Pemain atau klubnya? Bukan nama klubnya. Justru itu, itu. Jadi nama klub itu kan sekarang kan diwajibkan bila mana mau mengikuti kegiatan Pertiwi. Nah, kegiatan Pertiwi itu harus ada di bawah naungan SBWI. Nah, itu banyak lah, ada kendala beberapa. Makanya tadi saya tanya, kira-kira sudah benar-benar mewadahi itu kan atau memang ada kendala? Jadi kita tetap, kalau saya sih pribadi ya, pribadi kita di PSSI juga, di Aspropnya sebagai dirjen wanita, dan juga di ASBWI. Jadi untuk kegiatan-kegiatan PSSI itu juga ASBWI itu hanya PSSI juga mengetahui adanya emang ada kegiatan ASBWI U15, katanya kan nanti ASBWI yang mengadakan ya. Betul. Itu juga harus juga ada ibaratnya PSSI yang menunjuk bahwa ASBWI yang mengadakan. Terus setahu saya juga klub yang ikut itu yang di bawah PSSI, maksudnya Asprop. Ya, Asprop dan Askap harusnya kan seperti itu. Jadi tapi di ASBWI itu hanya mendata aja sih waktu itu. Lebih ke registrasi lah ya. Jadi kita emang harus tetap patuh ke PSSI. Jadi di PSBW ini hanya gimana ya kayak tadi ya kayak wadah aja, wadah. Jadi payungnya aja dia. Jadi kita ini mewadahi kayak contohnya saya sosialisasi nih. Ini loh ada ada ya di sini. Tetap harus tetap PSSI karena Pertiwi itu juga punya PSSI, bukan punya SBWI gitu kan. Iya betul. Saya tahu kalau itu PSSI, saya tahu. ya, produk PSSI ya. Kalau di Putra itu Suratin, di Putri itu Pertiwi. Memang sejenisnya, bedanya kalau Suratin sudah berjalan ada kelompok usia dari tingkatan usia. Kalau Pertiwi ini hanya untuk senior. Di tahun kemarin dan tahun sekarang ini memang baru ada. Sebelum-sebelumnya juga memang belum ada. Itu cuma tingkat regional, nasional selesai.
Itu. Benar sekali. Iya. Betul Oke, dah. oke. Jadi itu. Oke. Terima kasih Om Mencep udah menyempatkan waktu untuk mampir ke Siap. Ada Sayap 5 Garuda Indonesia. ini ada Terima 50 kasih. pertanyaan sebenarnya udah disiapin buat Coach Oke. Nisa ini. Ya, nanti di DM aja. Nanti aja. Nanti Di DM aja nanti ya Karena- sama Coach Wiwi ya. Langsung karena ya. gini Om. Oke, karena waktu kita sudah mepet. Aman, Karena kita aman, mau aman, aman, santai aman. sampai jam mungkin Enggak, nanti saya cuma bisa mau di ngeledekin DM yang di atau- atas aja ini. Oke. Iya, iya, iya. Oke, Iya. siap. Terima kasih Bang. Oke. Om Siap, Mencep, terima kasih banyak. Terima kasih. Follow-follow ya, Bang Mencep follow-follow ya. akun-akun kami. Oke. Yo. Nanti di follow aja Coach Wiwinya untuk nanya yang lebih lanjut ya. Oke. Oke. Ya, makasih Om. buat semuanya. Terima Oh, kasih, thank siap. you. Ya, Siap. terima kasih. Terima kasih banyak. Yuk. Makasih Oke, banyak. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin Ya, dilanjut ada lagi host teman sangat kita luar biasa yang mau dan menarik. naik. Oh, keren. Oke, Ya, silakan untuk ini. teman-teman yang di bawah ya multi aja ya. Kalau ingin bertanya Ini ya. ada ini, salah satu mantan punggawa Persija. Mungkin Om Yogi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Om Yogi, silakan dimuti. Om Yogi mungkin mau naik atau bertanya-tanya, mungkin yang lain silakan. Mantan punggawa Persija juga nih beliau nih Om Yogi, sempat mampir juga Coach, sempat mampir sekitar 2 minggu yang lalu beliau mampir ke SGI dan beliau juga berbagi cerita, berbagi pengalaman beliau selama berkarir di sepak bola Indonesia. Seperti itu. Betul. Dan sangat luar biasa ya Keren. mengedukasi kita juga berbagi Siap. pengalaman beliau. Oke, ini kedatangan lagi nih. Oke, silakan Bung VK, selamat malam Bung VK. Selamat malam. Sebelumnya gini, aku belum bisa on cam bang. Padahal aku nggak. Oke. Akunnya Nggak masih gimana apa-apa. ya? Nggak apa. Oh, mungkin belum maksudnya. Udah, nggak apa-apa, ya. Pengikutnya Om, pengikutnya belum naik. Oke. Oke. Bung VK Oke. perkenalkan Belum, diri ya. dulu. Mungkin dipersingkat Bung- aja. Iya, oke silakan. Bung VK dari Oke. mana silakan? Selamat malam, Coach. Saya Ferry Andika, berasal dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang ingin saya tanyakan terkait sepak bola putri kita. Ini porsi latihan untuk pemain putri ini apakah sama dengan pemain sepak bola putra, Coach? Karena apa ya? Kalau sepak bola putri ini kan ya mungkin banyak orang menganggapnya itu fisik atau staminanya berbeda. Mungkin coach yang lebih berpengalaman di lapangan bisa mengedukasi dan memberi paham saya dan juga teman-teman yang lain agar lebih tercerahkan terkait porsi latihan dan juga tahapan-tahapan untuk mencetak pemain sepak bola putri yang memang sempat juga di masa-masa dulu itu seolah terabaikan, kurang terurus. Dalam tanda kutip, mohon maaf, kurang begitu diperhatikan. Itu saja sih, Coach, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung VK. Mungkin silakan dari Coach Nisa atau Coach Wiwi yang mau menjawabnya dulu. Silakan. Dari Oke, Coach Nisa. Oke, monggo silakan Coach Nisa. Iya, Bung Ferry ya. Iya. Oke. Ya. Kalau saya pribadi, karena yang saya pegang masih U10 dan U12, kalau porsi ya jelas ada bedanya. Kalau buat saya ya, terlebih kami kan berkecimpungnya di mid life soccer, di mana itu juga ada challenge-nya ya, Coach PW ya. ya benar. Di setiap sesinya, di setiap seriesnya itu pasti akan ada challenge-nya. Maka dari itu porsi latihannya itu kalau untuk dari segi warming up itu tetap sama ya. Paling seminggu sekali ada variasi sedikit. Terus juga ball mastery tetap ya, karena itu juga bagian dari salah satu challenge-nya. Lalu tetap kita pertajam di passing dan dribbling. Ada juga saya masukkan penalti dan materi penalti, karena juga ada kebetulan challenge-nya. Dan yang terakhir ada kayak Coach, maaf saya ini sedikit. Ball mastery itu apa sih? Mungkin teman-teman di bawah nggak tahu apa sih Iya, ball iya. mastery itu. Bisa ya. dijelaskan, Coach? Gitu lah.
sorry. Iya, oke. Kalau warung mingap udah pada tahu ya teman-temannya. Kalau Bang Mastri itu kayak kalau menurut saya ya, karena saya jujur karena juga sebagai penjaga gawang dulu belum pernah nih dapat bal Mastri ini. Itu kayak gimana sih supaya bola tuh selalu nempel gitu di kaki. Kalau menurut saya ya dari ininya seperti itu sih. Seperti ada tutex, ada tiktas, lalu Betul. meroll bola Final dengan pass, ya final pass, betul, ada finishing touch, pulsi. gitu ya. Ya, lalu yang ketiga kalau saya biasa masukin itu menu passing dribbling tetap ada. Yang terakhir penaltian. Karena juga itu merupakan merupakan challenge gitu, dan itu ada penghitungan poin sendiri. Terus yang terakhir saya tetap biasakan begini, bahwa sepak bola itu kan ada menyerang ada bertahan. Biasanya saya terapkan dua versus tiga atau 3 versus 2, tinggal dibolak-balik sih biasanya saya masukin tetap sama kayak yang laki-laki. Dan terakhir saya akhiri fun game. Kalau dari saya Ada standarisasi untuk PO2 max-nya nggak? Kalau untuk cewek, standarisasi untuk Indonesia ini berapa sih PO2 max-nya? Coach Wiwi mungkin bisa bantu jawab. Coach Wiwi, Oke, silakan. Silakan Coach Wiwi. Kalau cewek itu kita di fisik itu paling 5 ya, level 5. 5 ya. Kalau cowok itu bisa di 14. Di 14 Ya. bisa kalau cowok. Jadi kalau cewek tetap nggak bisa, makanya kemarin ya mungkin kalau di Pulau Jawa ya lebih fisiknya lebih ya, atau Papua ya. Kalau di tempat kita itu memang fisik ngaruh banget untuk U17 udah, karena kan mainnya udah full ya. Full. Kalau yang untuk anak-anak ya sama sih seperti Nusa tadi, yaitu paling kalau wanita itu kita lebih sabar-sabar. Kita kalau yang udah dewasa kan kita juga tahu, atau dia lagi ada masalah apa dia pasti dibawa ke lapangan. Gimana caranya kita menghadapi, jangan sampai moodnya hilang deh kalau wanita ini. Ini itu sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Coach. Sudah cukup ya, Bang PK. Oke. Makasih banyak Oke, udah oke. naik ke atas. Oke, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Oke, sudah diberi thank waktu. you. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung PK. Terima kasih udah hadir. Terima Ya, kasih. terima kasih kembali. Oke, siap. Ya. Oke nih Om. Untuk teman-teman yang masih ada. mau bertanya, ya, Oke, masih ada nih. Masih. Mungkin ya ini dia. iya. Oke, boleh? ini. Waduh. Oke. Siapa Wah, ini ya? Wah ini. Wah, Oke. ini saya baru pertama kali live nih, gimana ini? Oke. Mungkin ini Bang Miftah FC boleh memperkenalkan diri dulu sebelum Bang Miftah bertanya-tanya. Silahkan memperkenalkan Oke. diri dulu. Ya, saya kaget nih karena saya baru buka statusnya Mbak Nisa, taunya ada live hari ini. Mbak Wiwi, apa kabar, Mbak? Halo, kabar baik. Iya, selamat malam adminnya saya Garuda. Silakan, saya Miftah. Boleh on cam, Miftah. maaf. Boleh on Ya. cam? On cam Aduh, coach. ini lagi nih. Ya. Wajib on cam, Sal. Ya, ini udah belum sih? Udah kelihatan belum sih? Ya, belum lah coach. Belum Om, belum. Saya. Oke, silakan. Kok hilang lagi dia? Lah, Gimana? Sudah bisa kan? Sudah bisa on cam? Udah belum? Belum ada ini? coach. Belum. Belum ada. Belum. Mungkin akses izinnya kayak nah itu dia. Oke. Nah, siap. udah. Ini kita Oke. pakai bajunya sama ya coach ya, tuh, sama kayak coach Nisa tuh Oh, bajunya. mungkin Janjian Siap. itu yang Mbak Wiwi yang nggak pakai berarti nih. Mohon maaf tadi saya udah WA, udah japri. Mohon maaf. oke, siap. Ya ini Oke, ya siap. Nih saya dari Oke, Pontianak, silakan. Pontianak kebetulan. Oke, siap. Ya. Gimana Mas? Siap Om, boleh perkenalkan diri dulu namanya siapa? Ya. Boleh. Nama silakan. saya Miftah. Saya kebetulan punya tim putri juga dari Wah. Pontianak. Keren. Kemarin ketemu sama Mbak Wiwi sama Mbak Nisa juga di acaranya PSSI. Saya banyak belajar sih dari Mbak Wiwi, dari Mbak Nisa, karena mereka udah duluan kecebur di situ tuh. Nah, saya kan Oke. baru Wah. 3-4 tahunan ini aja. Nah, iya.
bohong. Menarik juga ya gitu. Ternyata Iya, di ternyata dalam ada sisi yang memang kita kan main bola cowok nih, kita nggak tahu ternyata ada gitu loh maksudnya. gini gini Om, aku tertariknya oh ternyata di dalam sepak bola putri yang sedang dibangun oleh Pak Erik ini ternyata ada kaum Adam juga di dalamnya yang membantu untuk membangunnya kan gitu. Iya, Oh, keren nih berarti keren. Oke. Mungkin silakan Kak Miftah untuk bertanya sama Iya, beliau mungkin sudah dekat mungkin iya. ada pertanyaan yang Saya ini aja sih pengen ini ke Mbak Wiwi aja nih. Boleh Mbak kita bikin event putri sejenis Mik Live gitu yang main nanti di mana gitu kan? Ayo, gimana Coach Nisa? Di atas. Kalau Live aku juga belum dapat. Aku mau Iya, banget tuh. Iya, Lampung belum ada Lampung ya. iya, karena gini, kalau Mik Live itu nanti kan dia terbatas di sekolah ya Mbak Wiwi ya. Aku kemarin ya Mbak Nisa juga Coach Nisa, makasih kemarin aku di Japri sama Coach Mukti. Jadi kemarin kami sempat diskusikan via WA. Beliau bilang ikutin di Mik Live aja Coach. Masalahnya adalah nih Mas host ini turnamen Mik Live itu kan antar SD ya. Ya. Nggak semuanya di Pontianak ya khusus di daerah ya, nggak semua SD itu punya tim bola putri. Adanya satu SD cuma ada 2 anak yang main bola, nanti di SD lain ada 2 anak, sehingga untuk daerah kami itu kemungkinan agak susahnya gitu. Jadi kalau di Jawa mungkin ya kayak misalnya di Jateng, Jogja atau mana itu, tiap sekolah bisa ngirim ya satu tim sekolah. Nah kalau di sini nyiapin satu tim di sekolah aja susah, satu sekolah. Kemarin kan jadi saya buka kartu dulu. Kemarin saya tuh ada berhasil mendaftarkan satu SD Pontianak untuk ikut Mik Live yang Jateng nih Mbak Nisa. Jateng kan 21 Desember kan. Udah kita daftarin, saya udah nego sama orang Mik Live, udah dapat jadwal, udah masuk di sistem juga nih Mbak Nisa, udah ada. Nama timnya udah ada di sistem. Cuma menit-menit terakhir pihak sekolah nggak ngikutin karena dianggap pemainnya dikit gitu loh. Padahal kan sayang banget gitu loh. Itu sih. Nah, sehingga kami yang udah punya tim cewek ini kadang-kadang sayang banget ya orang yang udah kita yang berusaha buat biar Susah-susah bisa ya, main aja. susah-susah Iya. mengorganisir Kita ya. susah nyari supaya bisa. Mbak Nisa bayangin loh dari seluruh sekolah Jateng cuma kami loh SD Pontianak yang ada di sistem Mik Live Jateng itu. Nah, ternyata memang sekolahnya yang nggak siap dan saya juga baru ngeh nih Mbak Wi, kalau antar SD itu ternyata jiwa kompetitifnya sangat tinggi sekali. Iya, benar. Iya, tanya sama Coach Nisa kan gini, dia membawa nama SD loh, bawa nama sekolah loh, nggak ada bahasa lain harus juara, itu loh yang saya tangkap kemarin. Tapi juga ini Mas, kami juga baru bikin festival sepak bola putri bulan 10 kemarin di Pontianak. Kemudian bulan 12 saya bikin lagi turnamen sepak bola putri. Itu yang festival pesertanya ada 124 anak. Itu festival gratis ya. Iya, terus Banyak kemudian juga berarti ya. banyak Mas, banyak. Nah, cuma saat kemarin turnamen itu saya agak sedikit, ini buat pengalaman saya juga sih. Saya buatnya di libur sekolah. Itu guru nggak ada yang mau ngurus. Jadi guru-guru juga mau cuti kan? Kan dong. Iya betul. Iya, mereka juga mau cuti. Jadi pelajaran saya untuk tahun depan bikinnya harus di jam sekolah. Maksudnya bukan di libur sekolah gitu loh. Ya di waktu jam aktif sekolah ya. Iya, betul. Karena guru juga, ini jam cuti saya nggak mau masuk lah. Nah, sekolah juga kalau misalnya guru pendamping nggak ada juga nggak menurunin tim. Nah, itu sebenarnya hambatan antar sekolah kayak gitu. Iya. Kan yang kemarin saya tanyain sama, ya gimana? Mana Mbak? Oh, ada satu lagi hambatannya, guys. Jadi Oke, nggak apa-apa. Coach Nisa nggak apa-apa. Bapak santai, bahasa santai aja nggak masalah. Oke, silakan. Jadi kalau di kayak Pertiwi atau apa tadi satunya yang cowok Suratin itu Perhatiin. ya dengan sistem main yang seperti itu positifnya mereka bisa pinjem pemain ya jika terjadi kekosongan kayak yang Coach Miftah bilang. Nah di Mik Live Soccer nih saya perkenalkan itu kalau udah terdaftar di misal SD Nana 01 ya udah nggak boleh dipinjem ke SD Bagus. lainnya Bagus. gitu. Pembinaan bagus.
Betul. Jadi sama kayak aplikasi Siap lah ya kalau untuk cowoknya ya. Iya betul. Ya, yang Pertiwi juga pakai sistem Siap, aplikasi Siap. Pakai sistem Cuman Siap juga ya, Iya, aplikasi Siap. bisa kalau dia nggak main di kita, dia main di. Contohnya pemain timnas saya mainnya ikut mana di ini ikut Jakarta. Roket Oke, FC. roket. Oke, keren. Banten ikut Banten. Banten. Raga negeri, no. Nah, Raga Negeri RN. Jadi emang ya nggak malum lah kalau ikut kita kan emang kalah. Cuman nggak apa-apa. Cuman asiknya lagi ya kayak tempat coach Nisa tadi, ya kan. Kalau udah masuk datanya nggak bisa dia. Kalau di sistem Siap kan kalau bisa kita keluarkan, kita buat surat bisa aja main di mana, bebas. Ya, jadi untuk teman-teman apa sih Siap? Apa sih ini Siap itu tuh registrasi pemain. Jadi kita itu tahu nih dengan aplikasi itu kita daftarkan anak didik kita, bahwa anak didik kita nih tercantum di entah SSB A, B, C atau klub gitulah. Itulah aplikasi Siap yang diadakan sama PSSI. Jadi sekarang itu memang mulai dari tingkat bawah itu memang udah lebih rapi ya Coach Wiwi ya, Lebih Coach rapi, iya. Miftah Jadi ya, klub lebih mana, rapi. klub Jadi mana. terdata. Jadi nggak ada lagi yang namanya rebutan anak ini anak saya, anak didik saya itu nggak ada lagi. Curi pemain. Gitu. Duluan Oke, sih oke. dia. Ya, Oke. Mungkin teman-teman yang di bawah ada yang belum kenal atau belum tahu. Kalau Om Ramut ini juga beliau coach juga yang malam ini menemani saya menjadi coach host ini. Beliau punya SSB juga di Palembang. Beliau juga seorang Iya. pelatih juga Eh, gitu. Jadi mungkin beliau malam ini aku bawa untuk karena ngobrol santainya dengan seorang pelatih yang mungkin beliau juga ilmunya banyak kan gitu. Jadi mungkin teman-teman kita yang di bawah belum kenal beliau silahkan di follow juga, untuk Kak Wiwi-nya juga silahkan di follow, Makasih. Kak Miftah silahkan di follow, Kak Nisa juga silahkan di follow supaya selalu mendapatkan info-info atau edukasi-edukasi tentang sepak bola Indonesia, terutama perkembangan SSB-nya, perkembangan sepak bola putrinya juga. Oke, Kak Miftah terima kasih udah mampir Kak Miftah Oke, ya. terima kasih Terima kasih ya. sudah mampir. Oke, terima kasih. Silakan mungkin nanti ada teman kita satu lagi ya. Boleh ya, nanti teman kita satu lagi ada yang mau bertanya, setelah itu sedikit ada pertanyaan dari aku terakhir nanti. Aku bertanya terakhir. Oke, silakan Kak Miftah saya turunin ya. Kak Miftah ya. Terima kasih Kak Miftah udah mampir. Terima kasih. host saya tinggal bentar ya, mau ngambil HP dulu ya. Oke, Bentar ya. siap Om Ramutu, siap. Keren. Oke nih, kita punya lagi. Oke, siapa nih tamu yang mau bertanya? Oke, Halo, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hans 727. Ya, selamat malam Bang, admin saya, Oke. Coach Wiwi, Silakan Tabito, perkenalkan diri dulu. Silakan. Coach Nisa, Kang Prabot. Ya, perkenalkan nama aku Hans 727 dari Lampung sama kayak Coach Wiwi. Oke, boleh dikasih tahu Om Lampungnya di mana, mungkin dekat Nggak sama jauh, Coach kalau Wiwi? ke tempat Coach Wiwi cuman 1,5 jam. Lumayan jauh. Di utara, aku di utara, Coach. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan Kak Hans, silakan. Ya, untuk masalah persepak bolaan putri ini menarik banget nih ya. Karena tadi yang kusimak dari coach yang sebelumnya juga bertanya masalah publish. Intinya kan publish ya di situ untuk informasi sosialisasi tentang sepak bola putri ini, baik dalam penyaringan bakat atletnya dan pelatihnya juga harus didahulukan. Menurutku mungkin seperti itu. Kalau memang nanti ini salah dikoreksi Coach Wiwi, karena gini, aku kalau nggak ada room ini sampai saat ini aku nggak tahu. Bahkan aku pun kaget ngelihat Coach Wiwi di postingannya tadi itu pesawaran loh di Lampung, sedangkan kok di utara nggak ada informasinya publishnya itu. Jadi pertanyaanku untuk publikasi dan Bluetooth sosialisasi connected.
tentang penyaringan bakat itu baik dari pelatihnya, dari atletnya, karena itu penting ya. Karena pelatihnya kalau pelatihnya nggak punya ketentuan dan syarat, susah juga gitu kalau untuk menyaring bakat kan. Ini seperti itu. Sebelum menuju ke kompetisi itu mungkin menurutku untuk publikasinya sama sosialisasinya udah sampai mana dan apa yang sudah dilakukan. Bluetooth Karena disconnected. jujur di kampungku sendiri ini belum ada. Padahal dari sini, dari Lampung Utara, dari Lampung Tengah itu udah ada atlet futsal khususnya untuk kiper di timnas. Seperti itu. Oke, cukup Bang Oke. Hans pertanyaan. Bang Admin, siap. Oke, siap. Terima kasih. Sebelum dijawab aku ucapin terima kasih Bang Hans sudah Maaf ya, nonton. nggak bisa live on kami. cam karena baru Oke, akunnya siap, akun terima satunya kasih. ke banned. Oke, siap. Terima kasih Bang Hans. Oke, mungkin Kak Siap. Wiwi atau Kak Anissa yang mau menjawab pertanyaan dari Bang Hans nih. Silakan. Monggo, Kak Wiwi mungkin silakan. Mungkin Coach Wiwi. Ya, terima kasih Bang siapa? Hans ya. Itu kita waktu itu sosialisasi ke Lampung Utara, ke Lampung Tengah, itu semua kita sampai pesisir pun kita sana. Tapi mungkin di daerahnya daerahnya di Lampung Utaranya di mana? Mungkin nggak ini ya. Makanya nanti bisa Bluetooth connected. untuk kelanjutannya, untuk tahu info-info nanti bisa kita masukkan di Musiknya mana? sepak bola wanita juga ada Oke. pelatih-pelatihnya. Jadi nggak ketinggalan info ya. Karena menurut saya sih saya udah sosialisasi udah sampai Lampung Utara, Lampung Tengah, kemana-mana deh. Makanya saya kaget juga tadi Iya, iya. katanya belum ya. Oke, makasih Coach Wiwi. Sebenarnya mungkin dari nasional, dari Pengprov juga mungkin sudah. Tapi permasalahannya ini di kabupaten. Menurutku untuk Coach Wiwi mungkin bisa menanyakan hasilnya apa saja yang sudah dilakukan sama mereka. Karena gini, untuk anak-anak khususnya di tingkat SD, SMP itu kans untuk di sekolah itu sangat-sangat besar ya. Dalam arti mereka itu untuk kita melihat bakatnya bermain bola pun putri sekarang nggak menjadi hal yang tabu di masyarakat. Itu bisa kita kembangkan, bahkan bisa kita dapat mungkin pemain-pemain yang generasi penerus kita juga gitu. Karena jujur aku juga di KONI, di diaspora, aku sumpah di TikTok ini baru tahu wawasan. Utaranya di mana, Coach? Aku di kota. Nah, berarti untuk klubnya FSLU. Persilu tuh kan yang lama, sekarang kan Bintang Utara. Setauku. Perkembangan untuk di Ascot, di Ascot. Saya sama ininya kemarin sempat ngobrol. Jadi emang waktu itu kita seleksi Sama siapa? ngobrol sama ketua Asprofnya. Pak siapa? Itu Bang Boy bukan? siapa? Bang Boy. Oh, kalau Bang Boy itu kan legend ya, yang udah Iya. itu kita juga ada di grup PSSI juga ada dia. Nah, itu kita kemarin waktu seleksi Prapon sempat ke sana juga, ke tempatnya Pak Agus. Oke, Kan deh. ada wanita juga tuh. Soalnya aku tahu ya, dari utara, dari tengah itu kalau untuk provinsi Lampung untuk putrinya yang sepak bolanya banyak, gak sedikit. Kita kemarin pergi Dari SD sampai mahasiswi itu. kita pergi juga banyak kemarin, gelar regionalnya juga banyak. Nanti makanya DM Oke. aja. Oke, Oke, DM untuk aja ya, Coach Om Bang. Wiwi Nanti DM aja dan ya. Abang mungkin Bang karena Sayap keterbatasan Garuda, waktu ini juga ya. informasi Ya. yang begini nih penting. Makasih, jangan Oke, sampai gini ini Om harus Hans, ditiadakan terus. akun Sayap Garuda Indonesia ini kita bikin untuk mengedukasi atau memberikan informasi-informasi yang positif kepada
teman-teman kita atau mungkin masyarakat Indonesia yang selama ini Cinta termakan sepak bola berita lah, hoak. cinta sepak Nah, bola. yang saat ini juga banyak yang termakan berita-berita hoak yang mungkin atau gimana ya. Dan kita setiap Sabtu akan selalu menghadirkan tamu-tamu spesial yang nanti akan selalu mengedukasi atau memberikan informasi-informasi yang positif. Jadi Bang Han silakan kalau mau Betul. follow-follow, jadi nanti ketika live kita bisa Ya. diberitahu. Oke, terima kasih Bang Han ya, terima kasih banyak ini. Yang udah aku follow semua yang ya. jelas bintang Tenang. yang jelas bintang tamu kita itu yang langsung bersentuhan dan berkaitan dengan permasalahan tersebut ya, Bos ya. Terima kasih. Oke, siap Kak Nisa dan Kak Wiwi. Ini ada satu lagi kawan kita yang akan bertanya mungkin setelah ini close statement. Oke, silakan nih. Siapa nih? Oke, siapa nih? Oke, selamat malam Kak Kasih Bayangan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Oke, malam. boleh on cam Kak? Boleh Kak on cam dulu? Silakan. Bisa on cam. Halo Coach Ditya, halo Coach Wiwi, halo Bang Arka sama Kang Prabot. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Boleh on cam Kak? On cam dulu silakan. Boleh. Oke. Oh, perempuan. Ternyata keren. Baru kita dapat tamu perempuan nih kita. Dari tadi karena laki. Iya, Oke, iya. silakan Kak Kekasih Bayangan boleh memperkenalkan diri dulu Kak. Kekasih Bayangan dari mana? Silakan. Ya, perkenalkan saya Kekasih Bayangan dari Solo. Wah, so. Ini Coach, saya mau tanya kepada kedua Coach kita ya, Coach Ditya sama Coach Wiwi. Apa sih harapan terbesar Coach Ditya sama Coach Wiwi untuk jangka pendek dan jangka kedepannya untuk timnas putri kita dan SSB kita, untuk timnas untuk putri ya terutama ya. Itu aja sih menurut saya. Apa sih harapan terbesar Coach Ditya dan Coach Wiwi aja gitu untuk timnas putri kita ke depannya seperti apa dalam jangka pendek dan jangka kedepannya jangka panjangnya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa gitu. Oke, silakan Kak Nisa atau Kak Wiwi yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Kekasih Bayangan. Mbak Monggo, Kekasih silakan. Bayangan. Iya. Oke. Terlebih dahulu, terus Oke, silakan. Liga sih ya, untuk kompetisi perbanyak, terus liganya supaya tetap jalan. Jadi anak-anak tuh nggak hanya berlatih tanpa ada kompetisi gitu kan, karena kurangnya kompetisi kalau untuk yang wanita. Mungkin itu sih jawabannya supaya anak-anak tetap semangat. Coba Oke, Kak Nisa mungkin ada tambahan? mungkin sama ya, kalau untuk jangka panjangnya ada di liga, terus kalau jangka pendeknya mungkin nggak apa-apa sementara kita diatasi dengan proses naturalisasi ya, nggak apa-apa, karena untuk medicine dari bawahnya itu nggak butuh waktu yang tidak sebentar. Betul. Oke. Apalagi untuk sepak bola wanita ya. Oke, terima kasih cukup Mbak Kekasih Bayangan ya, karena dikarenakan Siap. waktu ya.